Halo Travel Mania, jumpa lagi dengan saya Dika Santoso dalam channel Dika Santoso Traveler. Nah, berbicara tentang keindahan yang ada di Bali, pastinya nggak semuanya yang di Bali itu semuanya boleh dilakukan. Jadi itu ada beberapa larangan-larangan yang tidak boleh kalian lakukan ketika berada atau berlibur di Bali. Nah, larangan-larangan apa aja? Sebenarnya sih banyak, cuman saya ambil yang biasa, yang umum saya temuin ketika saya berada atau ketika saya memang selama ini hidup di Bali. Ini dia larangan-larangannya. Nah, yang pertama adalah ketika kalian, yang perempuan khususnya, ketika kalian sedang haid atau cuntaka dalam bahasa Balinya, kalian tuh dilarang masuk ke tempat suci karena sedang kotor atau sedang haid gitu. Jadi itu kalau yang lagi haid atau yang cuntaka dilarang ke tempat-tempat suci ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saat hari raya Nyepi. Nah, kalau untuk hari raya Nyepi itu udah pasti diwajibkan dan tidak dibolehkan kemana-mana. Nah, semuanya tutup karena ditutup juga pas hari Nyepi. Kalian cuma bisa hanya berdiam diri di dalam rumah. Dan lampu atau listrik pun tidak boleh dinyalakan. Dan udah pasti jika kalian berlibur di Bali saat Nyepi, kalian akan susahan mendapatkan internet. Tetapi kalau kalian tinggal di hotel, mungkin itu masih bisa tersedia. Nah, larangannya berikutnya adalah ketika kalian akan mengunjungi pura atau tempat suci. Nah, kalian tidak boleh menggunakan pakaian yang kurang sopan atau sedikit terbuka. Tetapi jangan khawatir, di sana disediakan sarung atau penutup untuk kalian ketika mengunjungi tempat-tempat suci gitu. Keempat adalah etika berbicara ketika berada di tempat suci. Jaga hati-hati, jaga bicara gitu. Jadi kalau kalian emang lagi tempat suci, jangan ngomong yang kotor, jangan ngomong yang kasar, jangan ngomong yang menunjukkan bahwa etika Anda itu tidak bagus seperti itu. Jadi saran saya, jangan berbicara kotor atau berbicara kasar ketika berada di tempat suci. Nah, larangan berikutnya adalah ketika kalian sedang di jalan menuju ke suatu tempat atau mau pergi kemana aja. Nah, ketika di jalan itu sedang ada upacara, pasti itu jalan di blok atau mungkin ada banyak iringan-iringan orang-orang yang beriringan, mungkin kayak sedang ada upacara adat atau upacara agama atau mungkin ngabit. Kalian dilarang keras untuk klakson-klakson atau ngebut. Seperti itu, kalian harus mengikuti belakang-belakang. Nah, ketika sudah diperbolehkan jalan, kalian alangkah baiknya bilang sugeng Pak atau suksema Pak, seperti itu. Itulah lebih sopan aja kayak gitu. Itu larangan yang kelima dari saya. Nah, larangan yang keenam adalah menginjak sesajen atau banten. Nah, buat kalian yang tidak sengaja menginjak sajen atau banten yang ada di jalanan, biasanya tuh di jalan-jalan atau di pejalan kaki itu ada kayak pura-pura kecil gitu, dan di situ di bawahnya kayak ada sajen gitu, ada sesajian gitu. Jika kalian tidak sengaja menginjaknya, kalian cukup minta maaf kepada orang yang ada di sekitar situ atau meminta maaf dalam hati tidak apa, ya kan? Karena tidak sengaja, dan dilarang keras untuk menginjakan itu, takutnya nanti ada orang yang lihat, nanti jadi masalah, mau berlibur senang malah jadi masalah. Nah, yang selanjutnya adalah etika bertanya di jalan. Nah, pasti kalian udah tahu dong etikanya seperti apa, sama dengan kayak di Jawa. Ketika kalian menggunakan motor, kalian berdirikan motor, turun dari motor dan permisi Om Swastiastu Pak, mau tanya atau Mbok atau Bli atau Gek atau apa aja lah, yang penting sopan. Nah, saya mau pergi ke sini Pak, arahnya kemana ya Pak, kayak gitu. Nah, itu etikanya. Jadi itu alangkah baiknya jika kalian mau bertanya, kalian menggunakan kendaraan, kalian turun dari kendaraan dan kalian permisi dulu baru bertanya. Pastinya mereka mau jawab kok, tenang aja, di Bali orangnya ramah-ramah. Dan ketika menunjuk sesuatu nggak boleh semuanya orang itu menunjuk, oh mungkin ke sana Pak, oh di jalan sana Pak. Nah, kalian oh ke sana ya, menggunakan tangan kiri, itu tidak sopan namanya. Jadi alangkah baiknya jika kalian sudah dikasih petunjuk jalan, Pak lurus saja, oh lurus saja ya Pak ya. Ya etika orang Jawa seperti ini kan, itu lebih enak. Nah, larangan yang ke-9 adalah
Ketika kalian berlibur di Bali, pasti kalian akan terkaget-kaget. Mungkin yang belum terbiasa, mungkin yang baru pertama kali ke Bali, kalian pasti heran. Loh kok pohon itu kok dikasih sarung? Loh kok batu itu kok dikasih sarung? Loh kok itu dikasih sarung? Bla 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 bla. Itu sebuah pertanyaan kalian wajar. Nah, itu adalah tempat yang disakralkan oleh orang-orang yang berada di sini. Jadi biasanya tuh ada sarung dilingkarin sarung, ada pelinggi. Pelinggi itu kayak tempat buat kayak naruh sesajian gitu. Jadi itu kalian dilarang banget jika kalian emang mau buang hajat, mau kencing atau mau apa. Jadi itu dilarang banget untuk kencing di bawah pohon yang dikasih sarung atau yang ada pelingginya. Dan yang ke-10 adalah dilarang keras memegang kepala seseorang ketika ada di Bali. Karena itu menunjukkan bahwa kalian tidak punya etika, kalian tidak punya sopan santun kayak gitu. Jadi itu nggak boleh mungkin entah itu memegang atau mencitak atau mentoyor gitu, mentoyor itu kalian dilarang keras ketika kalian akan berlibur di Bali. Nah, selanjutnya adalah ketika kalian akan berlibur di Bali, pastinya kalian pengen kan mandi-mandi di pantai. Nah, larangan ini ditujukan bagi kalian yang ingin berenang atau bermain-main di pantai. Ada baiknya kalian melihat rambu-rambu atau bendera yang ada di pinggir-pinggir pantai gitu. Jadi itu kalian tuh nggak boleh sembarangan asal nyemplung, asal berenang. Karena biasanya yang ada rambu-rambu itu ada pengawasnya. Jika kalian lepas dari pengawas pantai atau beach boy, ditakutkan kalian mendapatkan sesuatu yang tidak kalian inginkan atau terjadi sesuatu yang di luar dugaan seperti itu. Jadi dilarang keras untuk mandi yang tidak sesuai dengan rambu-rambu yang ada di pantai gitu. Nah, yang selanjutnya adalah ketika kalian akan memesan ojek online, entah itu Grab, entah itu Gojek atau whatever, itu di Bali itu ada tempat-tempat atau kayak daerah-daerah tertentu yang tidak menerima atau dilarang untuk memesan Grab atau Gojek kayak gitu. Jadi itu ada tempat-tempatnya. Kalian perlu tahu apakah tempat yang kalian tinggali itu boleh untuk memesan Grab atau Gojek kayak gitu. Soalnya kan biasanya ada larang-larangan. Kalau enggak, kalian pergi ke mana dulu gitu yang diperbolehkan. Biasanya emang ada pelang-pelangnya. Di sini dilarang ojek online beroperasi kayak gitu. Jadi ketika kalian berlibur di Bali itu juga diperhatikan ketika kalian tidak ingin atau tidak merental motor, kalian bisa order Grab atau Gojek, tetapi lihat dulu apakah di kawasan kalian itu diperbolehkan untuk order Grab atau Gojek atau ojek online seperti itu. Nah, yang terakhir adalah identitas diri. Ini sebenarnya bukan larangan sih, lebih tepatnya adalah saran. Ketika kalian berada atau berlibur di Bali dan merasa nyaman di sini dan ingin menetap di sini, ada bagusnya jika kalian penduduk baru yang baru tinggal di Bali, kalian membuat IPAM. Nah, biasanya IPAM itu yang mengurusi adalah si owner tempat kamu tinggal. Yaitu kamu tuh membuat fotokopi atau memberikan fotokopi KTP kamu ke si bapak atau ibu kos atau siapa aja lah yang pokoknya ownernya dari tempat kamu tinggal. Nanti mereka yang ngurusin itu dilakukan, takutnya ada sebuah pendataan dan kamu adalah warga baru yang baru tinggal di Bali. Dulu saya punya KIPAM, tetapi saya sekarang tidak punya KIPAM. Entah KIPAM nanti ada lagi atau memang KIPAM sudah tidak ada lagi. Yang penting kalian buat jaga-jaga aja. Jika kalian setelah berlibur di Bali dan kalian merasa nyaman tinggal di Bali dan ingin tinggal di Bali, bekerja di Bali, ada baiknya kalian membuat KIPAM gitu. Nah, itu dia larangan-larangan ketika kalian akan berlibur di Bali. Alangkah baiknya kalian untuk menghindari larangan-larangan tersebut ya, Travel Mania. Nah, jika channel saya bermanfaat untuk kalian, tolong subscribe, like, atau share, bunyikan tanda lonceng supaya kalian mendapatkan video terbaru dari saya. Oke, dari saya Dika Santoso Traveler. Wassalamualaikum, sampai jumpa di next video. Bye-bye.